menambah dari OJK tentang kelalaian dari Bank Muslim Dunia sesuai dengan aturan nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan mengenai keterlambatan QRIS yang merugikan konsumen, yaitu Bapak Bintang Adi, tidak dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan transparan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian layanan dan pelanggaran hak konsumen jasa keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari OJK. Selanjutnya kami persilakan untuk pihak Asdisindo menyampaikan pandangan dari sisi industri perbankan syariah serta penerapan prinsip syariah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas penjelasan dari pihak bank. Pihak bank menyebutkan bahwa keterlambatan transfer case ini berdampak langsung pada psikologis nasabah. Dari sisi advokasi, Asdisindo akan mengawal efektivitas task force yang telah dibentuk bank dalam menyelesaikan transaksi yang tertunda. Kami memberikan catatan penting bahwa jalur pengaduan prioritas harus benar-benar responsif. Dana nasabah mungkin tetap aman dalam sistem, namun ketidakpastian informasi adalah kerugian bagi nasabah. Kami memastikan bahwa pemulihan hak nasabah harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh staf analis risiko. Baik, berdasarkan analisis kami terhadap faktor penyebab gangguan seperti lonjakan volume, transaksi, dan mekanisme failover yang tidak optimal, kami Asdisindo memandang perlunya penguatan infrastruktur IT secara masif. Kami mendukung rencana audit teknologi oleh pihak independen untuk memastikan sistem memenuhi standar nasional dan internasional. Peningkatan kapasitas server dan penguatan disaster recovery plan harus menjadi prioritas utama agar antrian transaksi yang berdampak pada keterlambatan transfer tidak terulang kembali. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pihak Asdisindo. Selanjutnya kami persilakan untuk Bank Muslim Dunia untuk menanggapi hal tersebut. Kepadanya dipersilakan. Kami menghormati sepenuhnya kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap lembaga perbankan, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan penjelasan dari sisi manajemen risiko dan prinsip proporsionalitas dalam pengenaan sanksi. Kasus yang terjadi merupakan risiko operasional insidentil pada layanan QRIS yang bersifat terbatas, tidak sistemik, dan tidak berdampak pada stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Bank berada dalam kondisi keuangan yang sehat, likuiditas terjaga, serta tidak terdapat indikasi kegagalan pengelolaan dana nasabah secara masif. Kami menegaskan bahwa bank tidak mengabaikan kewajiban perlindungan konsumen. Seluruh transaksi QRIS bermasalah telah diverifikasi dan dana nasabah dikembalikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, bank telah melakukan evaluasi internal dan menerapkan langkah korektif serta penguatan koordinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya sebagai pihak Bank Muslim Dunia izin menambahkan dari rekan saya, yaitu dalam prinsip proporsionalitas. Di sini dalam manajemen risiko kita, kami memandang bahwa pengenaan sanksi ini sebaiknya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak bank. Pembekuan kegiatan bank berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap nasabah yang tidak terkait langsung dengan permasalahan ini. Lalu, kami dari pihak Bank Muslim Dunia berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari pihak OJK, termasuk peningkatan sistem pengendalian internal, penguatan manajemen risiko teknologi, serta pelaporan berkala kepada para regulator. Kami sangat terbuka untuk dilakukan pengawasan yang intensif sebagai bentuk komitmen kepatuhan kami.
Di sini kami juga mempertimbangkan bahwa keberlangsungan operasional bank justru diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak para nasabah dapat terus terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan, bukan pembekuan operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan ketiga. Untuk nasabah dipersilakan menyampaikan komplain tersebut. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk komplain ketiga kalinya terkait kesalahan yang dialami oleh para konsumen. Dan rekan saya Mas Adi juga, saya selaku Mas Usman ingin menyampaikan keluhan kedua, ketiga terkait KPR. Nah, ini dari tahun kemarin saya sudah mengajukan KPR. Saya seorang pegawai swasta dan juga memiliki dikaruniai anak tiga anak. Yang anak pertama cowok dan juga yang kedua cewek dan yang ketiga cowok juga. Nah, permasalahannya ini terkait KPR. Saya sudah mengajukan KPR dengan jatuh tempo itu hampir 30 tahun. Nah, ini di Bank Muslim Dunia. Nah, kebetulan saya sebenarnya di hari awal itu udah ada kesepakatan di awal bahwa ketika nasabah itu ingin membayar cicilan itu harus tepat waktu. Ketika nantinya ada keterlambatan maka akan mendapatkan sanksi. Tapi kalau misalnya bayar itu lebih di awal, itu akan mendapatkan penalti. Nah, yang jadi permasalahan saya, kenapa ketika nasabah itu saya pribadi membayar lebih awal, itu kenapa dikenakan penalti? Padahal ya secara rasional itu bagi saya ya justru untung bagi bank bahwa ya kita sebagai nasabah yang mengajukan KPR itu bayarnya lebih cepat gitu, dan keuntungannya kan lebih cepat juga didapatkan oleh pihak bank. Nah, itu mau tahu reason itu kenapa gitu terkait penalti itu, melihat bahwa di bank syariah itu kan ada prinsip keadilan ya. Nah, ini apakah keadilan itu ditimbulkan dari sistem KPR ini? Gitu. Kalau misalnya ada prinsip keadilan di sana, bagaimana bank itu menerapkan, khususnya bank syariah, khususnya di Bank Muslim Dunia menerapkan keadilan ini. Dan saya juga turut berduka juga bahwa rumah saya ini kan di daerah Sumatera Utara ya, di Sibolga. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat bahwa air ini di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara sama Aceh itu mengalami banjir akibat deforestasi gitu ya. Nah, saya juga minta untuk teman-teman juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana agar cepat pulih, lahannya juga produktif kembali. Nah, yang jadi permasalahan saya itu rumah saya hancur di sana. Itu ditimbun sama kayu-kayu sama semen juga. Dari bank mohon tanggapannya, apakah duit saya selama sebulan ini akan dikembalikan atau rumah saya ini dibangun kembali di daerah Sibolga sana. Mungkin dari pimpinan bisa memberikan tanggapannya. Saya sangat sedih sekali, sangat berduka. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian komplain dari pihak nasabah. Selanjutnya kami persilakan untuk pihak Bank Muslim Dunia memberikan penjelasan dan tanggapan terkait permasalahan tersebut. Padanya dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Usman. Di sini saya selaku manajer Service Quality and Reputation. Di sini saya sebelumnya turut berduka cita atas apa yang terjadi kepada Bapak Usman. Di sini terkait keluhan Bapak yaitu mengenai biaya tambahan atas pelunasan KPR. Di sini kami telah melakukan identifikasi yang terjadi pada Bapak Usman. Di sini kami mengakui secara terbuka bahwa komunikasi mengenai mekanisme pembiayaan pelunasan ini belum berjalan secara ideal. Lalu ketidakjelasan informasi ini kami pahami berdampak langsung pada kepercayaan Bapak Usman dalam penerapan prinsip syariah yang merupakan amanah utama yang wajib kami jaga. Kami juga menyadari bahwa setiap biaya yang muncul tanpa pemahaman yang jelas di awal akan berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan baik kepada Bapak Usman itu sendiri. Kami juga memahami kejadian ini itu sebagai resiko kami, resiko operasional yang bersumber pada keterbatasan
informasi saat proses akad berlangsung. Pada penanganan masalah yang terjadi pada Bapak Usman akan dijelaskan oleh Operational and Compliance Officer saya. Kepadanya disilakan. Baik, saya selaku operasional dan compliance officer akan mengevaluasi dan memberikan solusinya, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab nyata atas kendala yang Bapak alami. Kami telah menyusun rencana evaluasi dan langkah konkret sebagai berikut, yaitu pembentukan task force khusus. Kami telah membentuk satuan tugas task force yang terdiri dari divisi operasional, manajemen risiko, dan layanan nasabah untuk meninjau kembali setiap kasus pengajuan pelunasan dipercepat secara adil. Lalu, yaitu penyediaan skema kompensasi. Sebagai bentuk itikat baik, kami menyiapkan skema kompensasi yang proporsional, termasuk kemungkinan pembebasan biaya tertentu bagi nasabah terdampak. Audit kebijakan dan transparansi, kami akan melibatkan pihak independen untuk melakukan audit terhadap kejelasan dokumen akad guna memastikan standar kami telah memenuhi perlindungan konsumen yang ditetapkan OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya, jalur pengaduan prioritas, kami membuka kanal pengaduan khusus agar setiap kendala pelunasan KPR Bapak Usman dapat ditangani secara lebih cepat, terukur, dan transparan. Lalu penyempurnaan prosedur jangka panjang, ke depannya kami akan menyusun standar layanan yang lebih canggih dan transparan, sehingga tidak ada lagi ketidakpastian informasi dalam penggunaan layanan kami. Baik, Bapak Usman, saya sebagai pimpinan bank sebelumnya menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas musibah banjir yang menimpa rumah Bapak, yaitu rumah pembiayaan KPR ya, di Sibolga, betul. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dengan penuh keterbukaan bahwa pengembalian dana secara penuh atau pembiayaan KPR tidak dapat dilakukan. Jadi mengingat akad KPR syariah yang disepakati merupakan akad pembiayaan jangka panjang atas objek yang telah diserah terimakan kepada nasabah, kerusakan rumah akibat bencana alam merupakan force major yang berada di luar kendali bank maupun nasabah. Namun demikian, ketidakmungkinan refund ini tidak berarti bank lepas dari tanggung jawab moral atau sosial kepada nasabah. Jadi kami memberikan tawaran sebagai bentuk itikat baik dengan prinsip ta'awun atau tolak menolong. Yang pertama, kami memberi keringanan melalui restrukturisasi pembiayaan, yaitu kami akan melakukan penjadwalan ulang angsuran. Yang kedua, kami akan melakukan penyesuaian kewajiban pembayaran. Dan yang ketiga, kami akan melakukan perubahan skema pembiayaan sesuai kemampuan terbaru nasabah. Dan apabila objek KPR yang Bapak lakukan itu diasuransikan, maka bank akan mengawal proses klaim takaful secara aktif dan juga mengarahkan hasil klaim untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah sesuai dengan propolis. Jadi bank tidak memandang peristiwa ini sebagai persoalan kontraktual, melainkan sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. Oleh karena itu, bank akan mengutamakan dialog musyawarah bersama nasabah dan tidak akan melakukan penagihan secara represif dan menyediakan pendampingan khusus bagi nasabah terdampak bencana. Jadi kami menegaskan bahwa pembangunan kembali rumah akan diupayakan melalui mekanisme asuransi dan pembiayaan yang sah secara syariah dan regulasi, sedangkan pengembalian dana penuh tidak dimungkinkan. Namun keringanan dan solusi keadilan tetap menjadi komitmen bank. Baik, bagi kami amanah, keadilan dan kemaslahatan nasabah adalah
prinsip utama dalam setiap kebijakan yang kami ambil. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bank Muslim Dunia terkait ketentuan kebijakan tersebut. Selanjutnya kami persilakan untuk Bank Indonesia menyampaikan pandangan dari sisi kebijakan dan stabilitas sistem keuangan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai perwakilan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menilai bahwa identifikasi risiko yang disampaikan oleh pihak Bank Muslim Dunia telah mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi risiko operasional, reputasi, kepatuhan, dan hukum yang timbul dari kurangnya transparansi informasi biaya pelunasan dipercepat seperti KPR. Nah, dalam konteks PBI nomor 22/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan keadilan, Bank wajib memastikan bahwa setiap informasi mengenai biaya, risiko, dan konsekuensi finansial disampaikan secara jelas dan mudah dipahami sejak tahap awal akad. Ketidaksesuaian pemahaman antara bank dan nasabah menunjukkan adanya communication gap yang perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan nasabah, serta tidak berpotensi menimbulkan sengketa konsumen. Lebih lanjut, Bank Indonesia memandang rencana evaluasi yang disampaikan oleh bank seperti adanya audit prosedur akad, penyusunan standar layanan baru, serta penguatan pengawasan internal sebagai faktor yang sejalan dengan kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana yang sudah diatur dalam PBI 22/20 PBI 2020. Evaluasi terhadap prosedur edukasi akad dan peningkatan kompetensi SDM front office-nya merupakan aspek krusial untuk memastikan tidak adanya unsur ketidakjelasan atau boron dalam struktur biaya, khususnya dalam perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip amanah dan juga keterbukaan. Oleh karena itu, penerapan skema kompensasi yang proporsional dapat dipandang sebagai bentuk itikat baik yang dilakukan oleh bank, namun tidak menggugurkan kewajiban perbaikan sistemik untuk kedepannya. Sebagai penegasan, Bank Indonesia mendorong agar seluruh rencana evaluasi tersebut diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi, serta diawasi melalui mekanisme pengendalian internal yang kuat, penyusunan checklist edukasi akad dan standar layanan yang terpublikasi dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini diharapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap keluhan nasabah, tetapi juga menjadi pembelajaran institusional dalam memperkuat perlindungan konsumen, menjaga kepatuhan regulasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan KPR perbankan syariah. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan dari pihak Bank Indonesia. Selanjutnya kami persilakan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan pandangan dari sisi pengaturan, pengawasan, serta perlindungan. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin menanggapi komplain dari Bapak Usman terkait pengenaan biaya ketika nasabah melakukan pelunasan tercepat. Jadi dari pihak kami yaitu OJK menegaskan bahwa dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan berbasis bunga, namun pengenaan biaya diperbolehkan sepanjang bukan bersifat riba, melainkan berupa takwid atas kerugian real atau ujrah atas biaya administrasi nyata, serta disampaikan juga secara transparan sejak awal akad. Bagaimana diwajibkan dalam POJK 22/POJK 07/2023 dan merujuk pada fatwa DSM MUI nomor 43/DSM MUI /8/2004. Nah, praktik ini dinilai sah selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan nasabah secara tidak proporsional. Meskipun begitu, OJK tetap mendorong Bank Syariah untuk meninjau kebijakan tersebut agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Baik, sebelumnya saya izin menambahkan tadi mengenai yang sudah dijanjikan oleh Bank Muslim Dunia, yaitu tidak lepas tangan, seperti untuk membantu mengklaim asuransi dari Bapak Usman. Apabila Bank Muslim Dunia terindikasi mengabaikan kondisi bencana alam dan tetap menuntut kewajiban pembiayaan,
tanpa memberikan solusi yang adil, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dari konsumen. Mungkin segitu aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari POJK nomor 2 tahun 2022, di mana pasal 8 yang pertama, kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Lalu yang kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Yang ketiga, kredit bagi bank yang terkait direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Yang keempat, bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan yang kelima, bank dapat melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam sistem layanan informasi keuangan dengan kode sifat kredit atau pembiayaan berupa kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan oleh OJK. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak Asbisindo untuk menyampaikan pandangan tersebut. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada pihak bank atas identifikasi masalahnya. Asbisindo menyoroti poin Anda mengenai risiko reputasi akibat penurunan kepercayaan nasabah. Kami setuju bahwa rasa dirugikan secara psikologis oleh nasabah dapat berdampak sistematik pada citra perbankan secara keseluruhan. Namun, analisis kami menekankan bahwa pemulihan kepercayaan ini tidak bisa hanya melalui permohonan maaf saja, melainkan harus melalui pembuktian bahwa industri kita benar-benar bersih dari praktik yang merugikan konsumen. Menanggapi identifikasi risiko hukum dan potensi sengketa konsumen, Asbisindo mendesak agar evaluasi prosedur akan dilakukan secara total. Kami mencatat rencana bank untuk melakukan audit terhadap SDM Front Office guna memastikan informasi biaya dijelaskan secara transparan. Hal ini sangat krusial karena tidak sesuainya informasi saat akad awal merupakan pelanggaran serius terhadap standar regulasi perlindungan konsumen OJK yang dapat memicu risiko sengketa hukum di masa depan. Terima kasih. Dari sisi risiko kepatuhan dan syariah, kami menggarisbawahi poin mengenai potensi ketidakjelasan atau doro dalam pembiayaan. Asbisindo memandang bahwa prinsip transparansi amanah adalah harga mati dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, rencana bank untuk menerapkan skema kompensasi untuk pembebasan biaya tertentu harus dilihat bukan hanya sebagai itikat baik, tapi sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan bagi nasabah yang merasa terzolimi oleh tidak terbuka informasi. Mengenai audit instrumen mitigasi, Asbisindo mendukung langkah bank untuk melakukan stress testing terhadap skema biaya agar lebih adil dan proporsional. Kami menganalisis bahwa resiko operasional akibat communication gap seringkali bermuara pada sistem yang baku. Kami menyarankan agar manajemen risiko teknologi informasi yang bank diperkuat, juga mencakup sistem pengingatan otomatis bagi nasabah mengenai klausul-klausul penting sehingga tidak ada lagi biaya kejutan saat pelunasan dipercepat. Terkait perencanaan penyusunan standar layanan baru, Asbisindo memandang publikasi standar layanan yang lebih jelas adalah langkah yang sangat tepat untuk menghilangkan ketidakpastian di masa depan. Kami menyarankan agar bank tidak hanya mempublikasikan secara digital, tetapi juga memastikan setiap nasabah mendapatkan salinan fisik yang menyoroti biaya pelunasan dipercepat. Komunikasi yang transparan adalah aset utama dari mitigasi risiko reputasi agar nasabah tidak terasa terjebak dalam kebijakan internal bank.
Sebagai penutup, Asbisindo akan memantau efektivitas Satuan Tugas Khusus Task Force yang Bank bentuk untuk memantau jalur pengaduan prioritas. Kami memandang bahwa penguatan internal adalah kunci agar rencana evaluasi ini tidak sekedar menjadi dokumen formal. Kami akan menjadikan kasus KPR ini sebagai bahan evaluasi dalam program edukasi tingkat asosiasi untuk memastikan seluruh anggota Asbisindo memiliki standar yang sama dalam menjunjung tinggi transparansi dan perlindungan data. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan oleh pihak Asbisindo. Selanjutnya kami persilakan untuk Bank Muslim Dunia menyampaikan penegasan kembali komitmen bank tersebut. Kepadanya dipersilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, bagi kami di perbankan syariah itu kepercayaan bukanlah sekedar kontrak, melainkan amanah yang akan kami pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan regulator dari OJK, dari Asbisindo dan BI, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah yang menimpa nasabah kami bukanlah sekedar angka dalam laporan resiko, melainkan ujian kemanusiaan yang menuntut keadilan, empati, dan kebijaksanaan. Kami menegaskan bahwa Bank Muslim Dunia tidak akan berpaling dari nasabahnya di saat paling sulit melalui prinsip keadilan, tolong menolong, dan kemaslahatan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tidak memberatkan, menjaga martabat, rahmat bagi umat dan masyarakat luas. Kami menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah bank bukan hanya terletak pada modal dan teknologi dan konsistensi, tetapi pada keberanian untuk bertanggung jawab, ketulusan dalam melayani, yang insya Allah dengan komitmen tersebut kepercayaan akan tetap terjaga dan keberkahan akan menyertai setiap langkah yang kami ambil. Kami dari bank sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya dari apa kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Semoga dari pihak nasabah bisa melapangkan dadanya, dan juga dari rekan-rekan pihak OJK, BI, dan Asbisindo, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan, kritik, saran, dan juga peringatan kepada kami supaya kami bisa lebih baik lagi. Semoga dengan diadakannya forum diskusi ini kita bisa sama-sama belajar dan juga terus berkembang bersama-sama, dan Bank Muslim Dunia bisa melanjutkan ranah perbankan syariah menuju perbankan syariah yang global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan penutup dari pihak Bank Muslim Dunia dan seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak. Sebagai penutup rangkaian diskusi, kami persilakan Notulen untuk membacakan hasil FGD pada hari ini. Kepadanya dipersilakan. Baik, berdasarkan hasil FGD kita hari ini terdapat 3 komplain dari dua nasabah. Komplain pertama yaitu dari Bapak Usman berkaitan dengan penggunaan M-Banking Bank Muslim Dunia, yang mana transaksinya sering mengalami delay ketika transfer, dan juga terjadi sebuah kasus yaitu ketika rekannya sakit dan ingin melakukan transfer sebesar 1 juta ke rumah sakit namun hilang, dan hal tersebut sangat merugikan karena dana yang dibutuhkan juga sangat urgent. Lalu pihak bank memberikan tanggapan bahwa menyadari hal tersebut merugikan dan juga mempengaruhi loyalitas nasabah, di mana hal tersebut terjadi disebabkan karena sistem yang masih dalam tahap pengembangan dan terus mengalami perbaikan. Selain itu juga disebabkan karena adanya lonjakan volume transaksi pada jam-jam tertentu yang bertepatan pada perbaikan sistem, mekanisme failover, dan redundansi sistem yang belum bekerja secara optimal, sehingga sistem menampung beban transaksi secara bersamaan. Lalu dari bank juga menyampaikan bahwa akan melakukan rencana evaluasi yang ada rencana evaluasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek itu berkaitan evaluasi infrastruktur TI, lalu peningkatan kapasitas server, optimalisasi core banking, penguatan keamanan sistem, penyusunan disaster recovery plan,
Lalu untuk jangka menengah melakukan penguatan manajemen risiko TI, lalu penyempurnaan prosedur stress testing, peningkatan kompetensi SDM digital banking, dan juga perbaikan komunikasi internal. Lalu untuk jangka panjang akan melakukan transformasi digital berkelanjutan sebagai prioritas strategis dan juga mempercepat perbaikan sistem dan memberikan kompensasi. Lalu Bank Indonesia memberikan tanggapan juga terkait keluhan tersebut berkaitan dengan PBI nomor 22 tahun 2020 tentang sistem pembayaran yang mana mewajibkan pihak penyelenggara sistem pembayaran untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas layanan. Selain itu juga pada PBI nomor 22 tahun 2020 tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia, nasabah berhak memperoleh layanan yang aman dan dapat diandalkan serta memperoleh penyelesaian apabila terjadi kerugian akibat gangguan sistem. Dari OJK memberikan tanggapan berdasarkan pasal 1 dan 2, pelaku usaha jasa keuangan itu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah, baik yang disebabkan oleh tindakan komisaris, direksi maupun staf. Tanggung jawab tersebut berlaku apabila terdapat keterkaitan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan layanan. Lalu juga pada ayat 3 disebutkan bahwa OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan upaya penyelesaian pengaduan nasabah secara adil dan transparan serta tepat waktu. Lalu Asbisindo memberikan tanggapan bahwa kerugian yang dialami nasabah itu karena akibat gangguan sistem perlu menjadi perhatian serius karena hal tersebut bisa mempengaruhi keberlanjutan bank ke depannya. Dan diharapkan bank itu tidak hanya fokus pada perbaikan teknis, tetapi juga pada aspek perlindungan nasabah. Lalu kesimpulannya, solusi yang diberikan oleh bank itu adalah mempercepat perbaikan sistem dan juga memberikan kompensasi kepada nasabah. Untuk keluhan kedua disampaikan oleh Bapak Adi berkaitan juga tentang sistem pembayaran, di mana ketika menggunakan kris sering mengalami keterlambatan verifikasi padahal sudah melakukan pembayaran namun belum terverifikasi. Lalu pihak bank memberikan tanggapan bahwa sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Usman bahwa hal tersebut disebabkan karena sistemnya masih dalam tahap pengembangan, yang mana bisa juga transaksi tersebut mengalami keterlambatan verifikasi dikarenakan adanya lonjakan aktivitas nasabah pada sistem sehingga sistem mengalami down dan menyebabkan pembayaran bermasalah. Lalu pihak Bank Indonesia memberikan tanggapan bahwa gangguan layanan sistem pembayaran bank itu harus menjaga keandalan dan juga nasabah itu berhak menyampaikan komplain dan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Lalu OJK memberikan tanggapan bahwa berkaitan dengan hal itu selanjutnya OJK memberikan tanggapan tentang pelindungan konsumen berdasarkan pada OJK nomor 6 tahun 2022, di mana keterlambatan tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi nasabah. Selanjutnya, Asbisindo memberikan tanggapan bahwa keterlambatan ini mempengaruhi psikologis nasabah dan untuk jalur pengaduan harus benar-benar responsif dan mungkin akan dan harus dilakukan pemulihan tanpa melupakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, untuk keluhan ketiga yang disampaikan oleh Bapak Usman terkait keterlambatan pelunasan atau pembayaran KPR, di mana jika terlambat dikenakan sanksi, namun jika lebih awal dikenakan penalti. Kenapa dikenakan penalti? Padahal hal tersebut harusnya justru menguntungkan pihak bank. Lalu juga bagaimana tanggapan bank terkait rumah KPR yang mengalami bencana alam. Pihak bank menanggapi bahwa akan melakukan
untuk pengembalian dana penuh itu tidak memungkinkan, namun untuk restrukturisasi pembiayaan, penyesuaian kewajiban pembiayaan, dan juga melakukan perubahan skema pembiayaan sesuai kondisi terbaru nasabah. Lalu jika objek rumah tersebut diasuransikan, maka akan melakukan langkah pemohonan kembali sesuai dengan polis yang berlaku. Pihak bank memberikan tanggapan berdasarkan PBI nomor 22 tahun 2020 menegaskan bahwa bank itu wajib menyampaikan informasi biaya pelunasan KPR secara transparan dan juga adil sejak awal untuk mencegah adanya kesenjangan komunikasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah. Lalu untuk melakukan penerapan skema kompensasi harus dilakukan secara proporsional dan dilakukan secara konsisten dan juga terdokumentasi, tidak hanya sebagai unsur aktif terhadap satu keluhan, namun juga langkah perbaikan dalam sistem operasional bank. Lalu dari OJK memberikan tanggapan bahwa biaya pelunasan dipercepat itu diperbolehkan dan harus disampaikan secara transparan sejak awal. Lalu Asbisindo memberikan tanggapan bahwa tidak hanya permohonan maaf saja pada nasabah, namun juga bank harus membuktikan bahwa tidak adanya unsur atau praktik yang merugikan konsumen dan juga melakukan evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan bahwa dia dijelaskan secara transparan, amanah, dan juga secara adil. Dan juga Asbisindo akan memantau efektivitas dan juga pengawasan internal serta menjadikan kasus KPR ini sebagai bahan evaluasi dan edukasi untuk memperkuat transparansi dan perlindungan nasabah di seluruh anggota asosiasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pembacaan notulensi. Dengan demikian, seluruh rangkaian fokus group discussion role play manajemen risiko pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.